Selamat jumpa, puji Tuhan, warga surga yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami tim penginjilan jalanan Raja Wali Tim sedang berada di Pasar Imandi dan kami akan melaksanakan misi surga pada tahap yang ke-88. Puji Tuhan, mari kita nikmati, mari kita ikuti terus kegiatan ini dan berdoa biar nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Satu dua. Shalom, selamat pagi semuanya masyarakat warga surga yang ada di Pasar Imandi. Puji Tuhan, kami saya sendiri ketua tim pendeta Jerry saya, ketua tim Raja Wali kembali ada di pasar ini untuk kembali melaksanakan penginjilan jalanan di pasar-pasar di tengah-tengah kampung, pusat-pusat kota. Dan pelaksanaan misi surga ini justru bersamaan dengan munculnya pandemi atau COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini kita tahu bersama masih zona merah di mana-mana. Dan karena untuk itulah kami senantiasa tim Raja Wali mengadakan penginjilan jalanan. Sudah memasuki tahap yang ke-88. Kami berkeliling di Sulawesi Utara, di semua pasar di Sulawesi Utara, di semua pusat-pusat kota. Tadi malam kami ada di tengah kampung desa Mogoyunggung dan bulan lalu juga pernah ada di desa Tambun dan di beberapa desa yang ada di Bolmong. Dan hari ini kami kembali ada di Pasar Imandi untuk memberkati ibu bapak sekalian, memberkati kita semua dalam ibadah KKR di tempat terbuka seperti ini. Tujuannya adalah, misi utamanya adalah agar senantiasa kita tetap memiliki koneksi dengan surga. Iman kita tetap terjaga, iman kita tetap kokoh, kita tidak goyah, kita tidak kecut hati menghadapi corona yang kita tahu bersama hari-hari ini sedang menakutkan bagi banyak orang. Tapi kita dalam Tuhan tidak perlu takut, karena Alkitab katakan dalam perlindungan surga anak-anak Tuhan warga surga tetap akan terpelihara dan tetap terjaga. Baik saudara, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan buat kita, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan kita dianjurkan untuk selalu rajin cuci tangan karena ini cara menghindar daripada COVID-19. Jadi misi kami dalam penginjilan jalanan, misi utamanya adalah untuk senantiasa memberkati kita supaya iman kita tetap kuat, tetap terkoneksi, tapi juga selalu mengingatkan kita tentang protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan. Karena virus ini dia masuk lewat mata, hidung, dan mulut. Karena untuk itu kita harus menjaga dengan cara memakai masker, rajin cuci tangan. Itu kenapa? Karena kadang tangan kita tidak pernah sadar ada virus, kita pegang mulut atau mata atau hidung, itu kita tidak pernah sadar dia masuk di situ virusnya. Ini yang menjadi penyampaian kami semua untuk senantiasa kita selalu memperhatikan. Tapi yang paling penting adalah kita memperhatikan protokol surga. Apa itu protokol surga? Harus menjaga iman kita untuk tetap kuat. Tuhan memberkati dan izinkan kami untuk mengadakan ibadah KKR di tempat ini. Untuk masyarakat yang ada di Pasar Imandi, kita tetap beraktivitas. Yang penting kita mengikuti, kita bisa mendengar suara ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Kabel di sini, cuman kalau wireless. Oke, puji Tuhan, selamat pagi buat setiap warga masyarakat yang ada di Pasar Imandi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Harvester Ministry Raja Wali Tim ada kembali di pasar ini, Pasar Imandi. Oleh karena anugerah Tuhan dalam misi Kerajaan Sorga tahap yang ke-89, kita percaya dalam kondisi apapun tetap kita mengucap syukur sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun cuaca yang mungkin kurang bersahabat, tetapi hati kita tetap bersyukur sebab kita punya Tuhan yang tetap menjaga, melindungi setiap kita di masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan yang kita sembah tetap memelihara dan menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mengajak seluruh warga masyarakat di Pasar Imandi ini untuk sama-sama
kita bersyukur, kita memuji dan kita meninggikan Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami tetap memuji dan menyembah Kau. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Haleluya, Haleluya. segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Segala puji syukur Di tempat ini Tuhan kami naikkan syukur kami. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ku tak pandang dari gereja, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan kau berdiri atas firman Tuhan, berdiri atas firman-Nya.
Yesus betapa lama yang terikat. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus betapa lama yang terikat. Dan sekali lagi sama-sama kita mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Amin. Yesus berkata, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata apa yang terikat. Mari kita bersukaria sekali lagi. Bukankah Yesus berkata apa yang terikat. Mari kita bersukaria. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Damai di hati. Haleluya. Terpujilah Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini bersama dengan pelayanan Harvester Ministry tim Raja Wali kami di tempat ini. Dan Bapak Ibu warga masyarakat yang diberkati Tuhan, kami terdiri dari beberapa golongan gereja atau agama interdenominasi gereja. Kami berkumpul bersama-sama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir, Tuhan mempercayakan kami untuk mengadakan rally KKR jalanan di Sulawesi Utara dengan izin Kepolisian Daerah Sulawesi Utara atau Polda Sulut. Dan kesempatan pagi hari ini di Pasar Imandi sudah memasuki tahap yang ke-88. Dan oleh karena anugerah Tuhan, mengajak seluruh warga masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ada karena kemurahan Tuhan di pagi ini. Sehat kekuatan Tuhan beri untuk kami terus menyenangkan hati Tuhan. Apapun kondisi yang sementara kami alami di sekeliling kami, di sekitar kami, itu tidak akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Mau kelemahan, mau sakit, penyakit, mau apapun itu Tuhan, kami mau tetap berkata, Engkau telah menebus kami dengan darah Yesus yang mahal. Kami berharga dan kami mulia di hadapan. Kami Harvester Ministry Raja Wali Tim, kami ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di seputaran Pasar Imandi ini Tuhan. Dengan maksud dan tujuan kami rindu beribadah. Walaupun kami berada di tempat yang terbuka, tetapi kami sungguh yakin, kami percaya, baik kasih kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Jarak, ruang dan waktu tidak akan membatasi kami untuk bersyukur, memuji dan meninggikan Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah ibadah reli kakak jalanan di tempat ini boleh jadi setuju dengan kehendak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan mereka yang berduka, beri jalan yang tertutup jalan. Dalam ibadah ini kami menerima janji-janji Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari saya mengajak setiap warga masyarakat yang ada di tempat ini, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Pasar Imandi. Yang tahu pujian ini sama-sama kata. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Sesungguhnya Tuhan kami tidak pernah mampu tanpa campur tangan menghadapi situasi dalam pandemi ini. Kami perlu Engkau, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, Engkaulah Tuhan yang menopangku, yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Pegangan tanganku, jangan lepaskan. Tambah harapan, dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Jangan lepaskan, karena harapan dalam hidupku. Kami mau datang memberikan pujian syukur kami. Katakan bersama-sama. Bukan dengan kekuatan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mengarahkan hati kami kepada-Mu. Kami mau syukur kami dan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan, haleluya. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah
saja kami merasakan ketenangan. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami merasakan ketenangan. Dan kami menikmati pemeliharaanmu, penjagaanmu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tetap hebat, Tuhan yang tetap dahsyat, Tuhan yang tetap menyertai umat-umat-Mu di tempat ini. Sebab itu kami berkata di tempat ini pagi ini, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan wahai atas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Sekali lagi umat-umat mengatakan, ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yesus, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yang mencari doa kami, iman rasa kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Mari siap warga masyarakat iman dikatakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama semuanya. Ku yakin Kau hadir. Kami rasakan kuasa-Mu tak terbatas. Kami merasakan kemenangan terjadi. Indah ini haleluya. Terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Segala puji dan syukur bagi nama Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Ada lawatan Tuhan terjadi. Kami dimerdekakan. Kami diubahkan. Tuhan yang kami sembah dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami percaya kuasa puji-pujian membawa lawatan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang sama-sama rindu memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, amin. Kita mau bangkit serukan nama Yesus di tempat ini. Sebab nama Yesus adalah nama yang memberikan kemenangan. Nama Yesus memberikan jalan keluar. Dan nama itulah yang membawa kita pada keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Bangkit serukan nama Yesus, haleluya. Kami memuji Kau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju.
semuanya yang merasakan Tuhan baik dalam kehidupan kita boleh katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita adalah umat-umat penebusan Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Dan untuk itu di hari ini Bapak Ibu warga masyarakat Imandi, bahkan semua yang hadir, yang berbelanja, yang berjual, ingatlah bahwa dalam kehidupan kita Tuhan tetap menyertai dan memberkati saya dan saudara. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Kami senang sekali ada tempat ini di tahap yang ke-88. Kami mengelilingi Sulawesi Utara dan target surga untuk hari ini ada di Pasar Imandi. Tadi malam jam 7 kami ada di Mogoyunggung 2. Luar biasa antusias respon dari warga masyarakat yang rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada batasan apapun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Intinya semua kita ingin menikmati Tuhan. Semua kita ingin menikmati jamaah Tuhan. Kesaksian singkat dari saya saudaraku orang Kompaso Baru Desa Pinesa. Oleh karena anugerah Tuhan saya ada di sini dan jujur saudaraku, kalau mau bilang bolmong, sebagian besar saya punya keluarga. Marga saya Matialo. Ada yang di Kosio, di Bolian, di Dumoga, banyak. Tapi oleh karena anugerah Tuhan dari latar belakang yang gelap, dari latar belakang yang tidak berarti, dari latar belakang yang rusak beberapa tahun yang lalu, Tuhan memanggil saya dari Kompaso Baru untuk menjadi anak Tuhan. Intinya saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita di bawah matahari ini Alkitab bilang semua ada waktu dan semua ada masanya. Amin. Semua ada waktu dan ada masanya. Dulunya sulit diatur, dulunya orang bilang tidak bisa diatur. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, kita sadar, kita bertobat, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Amen. Untuk itu di masa-masa pandemi ini Tuhan pakai kami, Tuhan izinkan kami untuk melayani di pasar-pasar, di perampatan, di pusat-pusat kota, di tengah-tengah kampung se-Sulawesi Utara. Tuhan bawa maksud dan tujuan adalah untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia menjaga, menyertai, mengampuni, memberkati umat-umat yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu kita tinggalkan masa lalu kita. Apapun latar belakang kita dalam kehidupan kita rusak, hancur, dan lain-lain sebagainya. Ketika datang kepada Tuhan yang kita bilang, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bersamamu Bapakku lewati semua. Biar pujian ini menjadi berkat bagi kita semua warga masyarakat Imandi di tempat. Apapun yang kami alami, situasi virus corona yang sementara kami alami. Mungkin sebagian kami manusia Tuhan merasa takut, merasa bimbang, jangan-jangan aku terkena dengan virus ini. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang menjaga, yang melindungi, yang membentengi kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian sebagai tanda syukur sebab Engkau ada dalam segala musim hidup kami. Haleluya, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan Tuhan, tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kuasa-Mu ya Tuhan. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang menikmati memelihara Tuhan dalam hidup saudara yang sama-sama. Bersamamu Bapa, Yesus, ku lewati bersamamu Bapa. Kami melewati masa-masa sukar dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan, kami tidak takut berjalan dalam ondang dan duri. Bersama dengan Tuhan kami aman. Haleluya.
sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, kau di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat, haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, kau di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi sama-sama wahai masyarakat. Hidupku Oke, baik. Ini adalah kali yang kedua kami ada di tempat ini. Dan kami percaya kenapa kami bisa ada di tempat ini kembali lagi kali yang kedua. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat daerah Imandi. Amin. Tuhan punya rencana yang dahsyat, di mana Tuhan mau nyatakan kuasa dari kemuliaannya bagi kita semua. Dan kita percaya bersama bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya nyata dan penyertaannya nyata dalam hidup kami. Amin. Oke. Baik saudara, mari kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Di sana ada satu kebenaran yang luar biasa yang rindu saya bagikan di tempat ini, dan saya percaya kebenaran itu akan membuat kita semakin hari semakin menjadi gereja Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab Alkitab katakan begini, saudara. Di dalam Amsal 11 ayat yang keempat berkata bahwa di hari kemurkaan Allah, harta kekayaan itu tidak dapat menyelamatkan seseorang. Tetapi kebenaran Alkitab katakan itu sanggup menyelamatkan seseorang. Jadi apapun yang kita punya dalam dunia ini, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu hanya sebatas sementara ketika kita ada dalam dunia ini. Tetapi Alkitab katakan kalau kita punya kebenaran, maka kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Makanya dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 berkata, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi barang siapa mau bermegah, biarlah dia mau bermegah bahwa dia mengenal siapa itu Tuhan yang luar biasa. Dia mengenal kebenaran daripada Yesus Kristus. Amin. Makanya hari ini kami di tempat ini mau menyampaikan kebenaran yang luar biasa. Sebab di hari-hari ini kita butuh kebenaran karena dunia sedang digoncangkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Oke, baca ayatnya. Mazmur 86 ayat yang kelima. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan. Baik dan suka mengampuni. Baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi Dan semua orang yang berseru kasih kepadamu. setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kebenaran atau kabar baik yang harus engkau dengar di hari ini ada 3 hal. Yang pertama, Alkitab katakan sebab Engkau ya Tuhan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Dia Tuhan suka mengampuni. Dan yang ketiga, Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Artinya apa, saudara? Artinya apapun keadaan kita, apapun yang kita alami di hari-hari ini, mungkin engkau berkata engkau telah mengalami kesulitan karena adanya pandemi COVID-19.
Mungkin engkau berkata engkau telah mengalami pergumulan, masalah. Terus di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak pernah menolong kita? Kenapa Tuhan tidak pernah datang dan memulihkan keadaanku? Kenapa ketika aku sakit Tuhan tidak datang sembuhkan aku? Saya mau katakan, apapun keadaanmu, Alkitab katakan sebab engkau Tuhan sungguh baik. Amin. Kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita semua, di mana Tuhan menyatakan kuasa-kuasanya bagi kita. Engkau bisa ada sampai hari ini, saudara. Engkau bisa sehat, engkau bisa beraktivitas, engkau bisa kemana-mana. Alkitab menyatakan, membuktikan bahwa itu adalah bukti di mana Tuhan yang kau sembah, Yesus namanya, Dia Tuhan yang sungguh baik. Katakan amin. Dia Tuhan yang sangat baik, Dia Tuhan yang amat baik. Karena kenapa? Karena sampai hari ini Alkitab menyatakan bagi kita bahwa Dia Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jadi hari ini kami mau memberitahukan kembali bahwa Tuhan Yesus namanya itu, Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Amin. Dia Tuhan yang sungguh baik. Jadi jangan kita pernah kecut dan tawar hati. Jangan kita pernah kecewa dengan keadaan kita. Karena kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang sungguh baik. Amin. Karena kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena kita masih punya Tuhan yang hebat. Alkitab katakan Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Nah, saudara, saya sudah pernah bersaksi di tempat ini bahwa kehidupan saya, latar belakang saya tidak benar. Latar belakang kehidupan saya adalah latar belakang yang rusak. Latar belakang orang yang pernah melakukan kasus 351 masuk penjara dan melakukan kejahatan lagi, melakukan hal yang tidak benar lagi, menyakiti hati Tuhan, melakukan hal yang rusak sekali. Tetapi kenapa saya bisa kembali datang di tempat ini menyampaikan kabar baik bagi kita? Kenapa? Itu karena ada kebaikan Tuhan. Saya mengalami kebaikan Tuhan, saya mengalami kuasa Tuhan, dan membuat saya harus datang di tempat ini bersama dengan tim Harvester Ministry Raja Wali. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebaikan Tuhan yang saya rasakan, supaya disampaikan bagi kita semua di tempat ini, supaya kita merasakan bahwa benar-benar Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, amat baik bagi kita semua. Amin. Dan yang kedua, kabar baik yang kedua adalah di mana Dia Tuhan yang suka mengampuni. Amin. Suka mengampuni kesalahan seseorang, suka mengampuni dosa seseorang. Alkitab katakan semuanya itu karena kenapa? Karena Dia telah kerjakan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia kerjakan itu supaya hari-hari ini ketika kita mau datang pada Dia, Alkitab katakan Dia tidak akan pernah menolak kita. Karena kenapa? Karena Dia telah kerjakan keselamatan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya di hari ini kami mau katakan kembali bahwa Dia Tuhan yang suka mengampuni. Mungkin engkau berkata bahwa dosaku sangat besar, dosaku sangat banyak, pelanggaranku sangat banyak, dan aku tidak layak untuk datang pada Tuhan. Alkitab katakan, Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah kita berperkara dengan Allah. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, Alkitab katakan akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu merah, terlalu hitam yang tidak dapat dibersihkan oleh Yesus. Alkitab katakan dosa semua yang kau alami, dosa pelanggaranmu itu, Alkitab katakan Tuhan sanggup memulihkan itu karena Dia telah kerjakan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jadi hari ini dalam keadaan apapun engkau berkata engkau sudah bersalah, engkau berkata engkau sudah melakukan kejahatan, tapi hari ini saya mau katakan, kalau engkau mau datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan menolak kita. Amin. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan kabar baik yang ketiga adalah di mana Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau percayai adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Amin. Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihannya. Alkitab katakan di dalam Matius 9 ayat ke-25, ketika Dia melihat Israel pada waktu itu seperti domba yang tidak punya gembala, maka Alkitab katakan maka Dia tergerak dengan belas kasihan. Belas kasihan Tuhan Yesus ada di sana, muncul ketika Dia melihat mereka terlihat mereka berjalan seperti domba yang tidak punya gembala. Nah juga di hari-hari ini karena pandemi COVID-19, banyak gereja Tuhan menjadi liar. Banyak gereja Tuhan mengalami ketakutan. Banyak gereja Tuhan mengalami hal-hal yang tidak yang menggoncangkan iman mereka. Tapi hari ini engkau harus tahu bersama bahwa
Tuhan Yesus yang kau sembah, Alkitab katakan dia penuh dengan belas kasihan. Amin. Dia penuh dengan belas kasihan. Karena kenapa? Karena belas kasihan Tuhan itulah yang membuat kita dapat dipulihkan, membuat kita dapat dibebaskan, membuat kita dapat menerima kehidupan yang kekal. Karena kenapa? Karena semuanya karena belas kasihan Tuhan. Saya berdiri di tempat ini semua karena belas kasihan Tuhan. Amin. Saya berdiri di tempat ini menyampaikan kesaksian. Kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang tidak benar-benar kehidupan yang rusak, saudara, bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena anugerah. Jadi saya mau katakan hari ini, benar-benar biar kita yang ada di tempat ini, biar kita mau mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, engkau harus tahu engkau masih punya Tuhan yang luar biasa. Engkau masih punya Tuhan yang hebat. Engkau masih punya Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi saya sudah katakan kabar baik ada 3. Yang pertama, Tuhan itu baik. Dan yang kedua, dia Tuhan yang suka mengampuni kesalahan seseorang. Dan yang ketiga, dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan bagi kita. Jadi siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memulihkan engkau. Apapun yang terjadi atas hidupmu, engkau masih punya Tuhan yang sanggup berikan engkau jawaban. Dan jawaban yang daripada Tuhan adalah indah dan tepat pada waktunya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan, digambarkan pagi hari ini memberkati setiap warga masyarakat yang ada di Pasar Imandi. Karena firman Tuhan itu menyelamatkan kita. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hati tetap bersyukur dan hidup kita terus menyembah Tuhan di tempat ini. Lebih lagi Tuhan akan bekerja bagi kita lewat banyak hal, lewat firman Tuhan, lewat kesaksian. Bahkan luar biasa Tuhan akan menyatakan semuanya itu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, terus kami itu menikmati Engkau di tempat ini. Biar kuasa Roh Kudus terus bekerja di antara kami. Datang untuk melawat, menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu warga masyarakat Imandi adalah satu sukacita ketika kita mendengarkan kabar baik. Amin. Di saat beberapa waktu yang lalu tempat-tempat ibadah, baik gereja, masjid, dan tempat-tempat yang lain belum diizinkan beribadah, Tuhan kasih misi kami untuk melayani di tempat-tempat yang terbuka. Oleh karena anugerah Tuhan, kami ada di sini untuk membawa kabar baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami. Betapa kami bangga memiliki Tuhan seperti itu. Tuhan yang selalu melayangkan dan mengampuni setiap pelanggaran kami. Mungkin dulunya kami jahat di mata Tuhan, dulunya kami hidup tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kami tahu belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu terbuka atas hidup kami. Darah Ibu Yesus yang berkata lunas membayar hidup kami. Kami berharap memulia. You are holy, Kau yang layak, Kau yang kudus. Dan kami tinggikan di tempat ini. Tidak ada nama lain Yesus, hanya nama-Mu Yesus yang kami tinggikan di tempat ini. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Oh God, we worship you, Lord.
kekal selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada lagi di negeri ini, kami boleh ada di Pasar Imandi, di Uga, Bulan Pengondo. Ada pada tahap yang ke-88 serangkaian misi surga dari KKR, penginjilan jalanan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah gagal, rencanamu tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah mengendaki umatmu gagal, umatmu binasa, hidup dalam ketakutan, hidup di lembah kegelapan. Tetapi Tuhan yang kami sembah menginginkan umatnya supaya tetap berdiri kokoh, tetap memiliki pengharapan dalam Yesus, tetap iman mereka terkoneksi dengan surga. Karena untuk itulah ya Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah mereka semua, kami semua tetap terjaga iman kami, tetap berfokus pada kerajaan surga. Karena kami percaya semua sedang tergoncangkan, semua kerajaan sedang digoncangkan, tetapi hanya satu kerajaan yang tidak pernah akan tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kerajaan surga bicara kuasa. Biar kerajaan surga itu berdiam atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu keadaan dunia ini sedang bergoncang. Corona sudah senantiasa boleh menyerang, tetapi kebenaran firman Tuhan selalu memerdekakan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Beri tepuk tangan diberi bagi Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Yohanes 19 ayat 30. Ibu bapak sekalian, keluarga surga yang ada di Pasar Imandi, sekali lagi kami ada di tempat ini sudah ada pada kali yang kedua. Itu namanya berarti Tuhan senantiasa mau inginkan kita lagi semakin berdiri kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari yang kita alami, dunia yang kita hadapi bukan semakin baik, bukan semakin baik, tetapi keadaan dunia yang kita hadapi semakin digoncangkan. Kenapa? Karena kita sedang berada pada masa-masa keadaan dunia pada akhir dari akhir zaman. Yang kita tahu bersama, keadaan dunia di akhir zaman bukan semakin baik, tetapi kita akan menghadapi keadaan dunia yang semakin penuh misteri. Penuh misteri itu artinya semakin penuh dengan keadaan yang tidak menentu, tidak mengerti. Tetapi ketika keadaan dunia sudah semakin seperti ini, kita perlu tahu bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita masih punya Yesus yang hebat, yang sampai hari ini Dia tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Katakan haleluya. Yohanes 19 ayat yang ke-30 baca. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Alkitab bilang sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Perhatikan baik-baik, yang Tuhan Yesus katakan itu, Dia sudah ada di atas kayu salib. Sebelum Dia ada di atas kayu salib, yang Tuhan Yesus lakukan, yang dikerjakan adalah Dia sudah lebih dahulu senantiasa menanggung penderitaan. Sementara Dia memikul salib, Dia sudah menanggung semua penderitaan manusia. Tahukah saudara, sebelum Tuhan Yesus menanggung sebelum Dia tergantung di kayu salib, yang Dia sudah kerjakan adalah Dia sudah datang dulu, lahir di dunia ini dengan berita sukacita. Kenapa Dia harus datang dalam dunia ini? Karena keadaan dunia ini, di mana manusia yang ada dalam dunia sudah hidup dalam dosa, kehidupan manusia hidup dalam dosa, dan manusia sudah terikat dengan dosa. Dan Alkitab bilang manusia sudah ditentukan untuk hari malapetaka karena dosa yang terjadi di Taman Eden, Kejadian pasal 3. Maka Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk memberitahukan kepada umat Tuhan ciptaannya bahwa Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat kita yang datang dari surga turun ke dalam dunia ini untuk datang mencari umatnya, mencari yang terhilang, mencari yang sudah hidup dalam dosa, yang hidup dalam kutuk hukuman penderitaan. Yesus harus datang dalam berita
yang luar biasa. Beritanya ada di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Alkitab katakan, jangan kamu takut, sebab hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat. Yesus datang untuk memberitahukan kepada kita, Dia Tuhanlah, Dia jawaban buat kita, Dia Tuhan buat kita semua, yang datang memberitahukan kepada kita supaya jangan kamu takut. Kenapa jangan takut? Karena manusia sudah hidup dalam ketakutan. Kenapa hidup dalam ketakutan? Karena dosa. Alkitab bilang karena dosa ada pada manusia, terjadi ketakutan pada manusia. Kenapa ketakutan? Karena manusia sudah terputus hubungan dengan surga, sudah kehilangan status. Manusia hidupnya sudah telanjang. Sudah telanjang itu artinya tidak ada kemuliaan lagi, tidak terbungkus dengan kemuliaan. Itu yang terjadi pada manusia. Yesus harus datang untuk memberitahukan Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan yang besar, mengangkat umat Tuhan dari lumpur dosa, dari kegelapan membawa kepada terang yang ajaib. Karena itu warga surga umat Tuhan, pada hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa jangan kamu takut, jangan kamu takut. Kenapa? Karena ketakutan mengandung hukuman. Kenapa? Karena ketakutan berarti kita kehilangan status. Orang yang takut terputus hubungan dengan surga. Orang yang takut karena identitasnya hilang. Tuhan Yesus datang mengembalikan apa yang hilang. Statusmu hilang karena dosa. Status kita hilang karena dosa. Tidak punya tujuan hidup. Yesus datang untuk memberitahukan Dialah jalan, Dialah jawaban. Jawabannya ada dalam hidup kita, yaitu jika hatimu berbalik kepada Tuhan, jika engkau sadar, maka Alkitab katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia setia dan adil. Jika engkau mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosamu. Jika dosamu diampuni, engkau akan kembali termeterai, engkau akan kembali memiliki status yang benar, menjadi warga surga. Katakan sama-sama haleluya. Saudara tahu, setelah itu Dia harus mati bagi kita. Ketika Yesus mati, Dia tergantung di kayu salib. Waktu Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan Yesus selesaikan? Apa yang Dia selesaikan? Yang Tuhan Yesus selesaikan adalah, Alkitab bilang karena dosa, hidup manusia sudah punya kematian kekal. Wahyu 21 ayat 8. Karena dosa, Alkitab bilang sudah ada kematian kekal kepada manusia. Artinya manusia sudah ditentukan untuk hari malapetaka, jurang kebinasaan. Itu namanya kematian kekal. Tetapi Tuhan Yesus harus mengubah hidup kita dari kematian kekal. Dia mengubah untuk punya hidup kekal. Wahyu 21 ayat 8. Firman Tuhan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Siapakah mereka yang sudah ditentukan untuk hari malapetaka? Siapakah mereka yang sudah memiliki kematian kekal? Yang pertama dikatakan penakut. Siapa itu penakut? Penakut itu berarti orang yang takut karena sudah hilang damai di hati. Orang yang takut karena sudah terputus hubungan dengan surga. Ingat baik-baik di akhir zaman, setan bikin kita terputus hubungan dengan surga. Setan bikin kita hilang identitas. Setan bikin kita hilang status. Akibatnya takut. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Ketika Tuhan bertanya pada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Ketika Adam mendengar surat Tuhan, Adam jadi takut. Kenapa Adam takut? Karena sudah telanjang. Karena dosa. Berarti orang yang takut itu berarti karena dia sudah terputus hubungan dengan surga. Berita sukacita ada di tempat ini untuk memberitahukan jangan kamu takut. Bagaimana caranya? Karena itu Alkitab katakan berdamailah dengan Tuhan. Datanglah pada Tuhan, carilah Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, datang mengaku dosa di hadapan Tuhan supaya dosamu diampuni oleh Tuhan. Waktu dosamu diampuni oleh Tuhan, maka Tuhan kembalikan statusmu. Tuhan kembalikan engkau dengan ikatan kuasa darah Yesus, darah yang mengampuni, darah yang membebaskan, yang mengampuni dosamu, membuat engkau tidak takut lagi. Karena orang takut berarti dia tidak punya status yang jelas. Karena itu kematian kekal yang terjadi adalah yang pertama penakut. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita semua, jangan lagi kamu takut. Sebab kenapa? Dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada keselamatan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu Alkitab bilang kematian yang terjadi pada manusia adalah kematian kekal karena dosa. Yang Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib
siapa itu yang punya kematian kekal? Yang pertama, Wahyu 21, baca terus tadi. Pertama, takut. Orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua, tidak percaya. Orang-orang keji. Tidak percaya. Siapa itu yang tidak percaya? Yang tidak percaya siapa? Alkitab bilang kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus, bukan saja percaya. Percaya seperti apa? Saudara tahu kata percaya itu artinya pistis. Kata pistis itu artinya kepercayaan atas dasar kesadaran. Kesadaran akan apa? Akan dosa. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen punya golongan A, punya golongan B, tetapi dasar percayamu tidak punya dasar. Dasar percayamu itu adalah berdasarkan kesadaran. Kesadaran akan dosa. Dosa apa? Ada tiga dosa yang sudah ada pada manusia. Dosa yang pertama, Mazmur 51 ayat 7. Baca yang pertama. Dosa yang pertama, ini kita perlu tahu dalam hidup kita. Sudah ada dosa yang ada pada kita. Firman Tuhan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam Alkitab dosa bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Dosa yang pertama pada manusia adalah sudah ada dosa Adam dan Hawa. Dosa asal itu so ada pada manusia. Alkitab bilang sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Itu namanya dosa asal. Dosa Adam dan Hawa sudah ada pada manusia. Dosa kedua, Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Cepat dibaca. Ini dosa yang kedua. Ini adalah kesadaran kita. Kita diingatkan Tuhan supaya sadar. Kenapa? Setan bikin tipuan. Tuhan hilang kesadaran. Kesadaran seperti apa? Menyadari akan dosa. Setan bikin kita menyembunyikan dosa supaya nanti waktu Yesus datang kita tidak bisa terangkat ke surga. Supaya waktu kegoncangan terjadi Tuhan dah buka rahasia surga. Tetapi hari ini saya mau beritahu, di masa pandemi COVID-19 Tuhan mau kita semua supaya menerima yang namanya kata sudah selesai. Sudah selesai. Ini tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Firman Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat batu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ada ilah lain. Jangan ada kepercayaan lain selain Tuhan Yesus. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Alkitab bilang Tuhan membenci. Terus, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci. Alkitab bilang dosa yang kedua adalah dosa keturunan. Dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Tuhan bilang Tuhan balaskan sampai 3, 4 sampai 10 keturunan. Dosa itu yang ada pada manusia. Sampai hari ini ada dosa keturunan ada pada manusia. Itu sudah ada pada kita. Dosa ketiga, Yakobus 1 ayat 14-15. Dosa yang ketiga Alkitab katakan, dosa itu datang dari keinginan. Ketika keinginan kita buai jadi dosa. Ketika dosa sudah matang akibatnya maut. Itu namanya dosa pribadi. Ada 3 dosa ada pada kita. Dosa pertama dosa asal Adam dan Hawa. Dosa kedua dosa keturunan. Dosa ketiga dosa pribadi. Alkitab bilang karena dosa inilah manusia sudah hidup dalam kutuk hukuman penderitaan. Manusia kehilangan status. Karena itu ada ketakutan. Dan akibatnya manusia kehilangan kepercayaan. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kepercayaan atau iman yang benar adalah menyadari ada dosa pada kita. Dosa asal, dosa keturunan, dosa pribadi. Itu kita perlu akui di hadapan Tuhan. Maka waktu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni oleh Tuhan. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Hari ini ada keselamatan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kebenaran dinyatakan. Kenapa? Karena hari ini Tuhan datang memberitahukan kepada
kita, sudah selesai. Sudah selesai. Tuhan katakan yang tidak percaya, kembali percaya pada Yesus. Percaya pada Tuhan akibat kesadaran kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Terus ayatnya Wahyu 21 ayat 8. Yang pertama penakut, tidak percaya. Terus Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua penyembah penista. berhala. Saudara tahu penyembah berhala modern akhir zaman, atau mungkin sekarang masih ada kita yang mengandalkan opo-opo, mengandalkan kekuatan-kekuatan gaib. Itu semua senantiasa menyakiti hati Tuhan. Tetapi penyembah berhala modern adalah, Alkitab katakan, jika engkau nomor duakan Tuhan, nomor duakan Tuhan itu sudah jadi berhala. Alkitab katakan, jika engkau mencintai siapapun melebihi cintamu pada Yesus, Tuhan akan cemburu. Alkitab bilang akhir zaman kekristenan sudah jadi banyak berhala. Apa maksudnya? Sudah nomor duakan Tuhan. Waktu Anda nomor duakan Tuhan, berarti kita sudah jadi penyembah berhala akhir zaman. Tuhan mau kita semua menjadikan Yesus Tuhan. Dia satu-satunya yang kita cintai, yang kita sayangi. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan corona? Kenapa akhir zaman terjadi kegoncangan? Kenapa akhir zaman terjadi masa sukar? Karena ketika Tuhan menilik bumi ini sudah rusak benar. Karena manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kenapa? Karena mereka sudah ikut arus hati Tuhan, tidak takut Tuhan lagi. Tetapi Tuhan ingatkan kita semua supaya hari-hari ini kita perlu cari Tuhan, takut Tuhan, andalkan Tuhan. Kita perlu sadar hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan juru selamat yang datang ke dalam dunia ini, mati bagi kita, tergantung di kayu salib dan berkata sudah selesai. Yang dia selesaikan adalah dia mengubah kematian kekal menjadi hidup kekal. Beri tepuk tangan di teriak itu. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu yang Tuhan Yesus ubah apa? Yang sebetulnya kita sudah kena kutuk hukuman penderitaan. Sebetulnya kita sudah hidup dalam ratapan tangisan penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus mengubah ratapan tangisan penderitaan, diubah Tuhan menjadi puji-pujian, tari-tarian di hadapan Tuhan. Dia ubah hidup kita menjadi berbeda. Alkitab bilang dia ubah hidup kita menjadi penuh kesukaan-kesukaan. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi karena itu saat ini waktu engkau dengarkan firman Tuhan, keadaan dunia mulai bergoncang, COVID sedang muncul, semua ini bisa terjadi supaya kita kembali mempercayai Yesus, kembali melihat Yesus Tuhan kita. Dia satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita, tidak ada yang lain. Amin. Dia mau kita semua supaya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu baca Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Saudara tahu kami ini Tuhan bawa di pasar-pasar, di jalan-jalan, di tengah-tengah jalan, sudah kena hujan, sudah kena panas. Kami lakukan semua itu dan kami tidak mempedulikan apa yang terjadi pada kami. Kenapa? Karena intinya adalah sesungguhnya bahwa memang kita jadi orang Kristen bukan cuma Kristen-Kristenan, tetapi Kristen yang benar, Kristen yang berakar, yang bertumbuh, yang punya pandangan yang benar, supaya kita tidak mudah digoyahkan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab bilang di akhir zaman banyak terjadi pergeseran. Pergeseran apa yang terjadi? Dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada logikamu, kepintaranmu, filsafatmu yang kosong. Alkitab bilang di dunia akhir zaman orang mulai tidak percaya pada Yesus. Yang dia miliki cuma ada kekuatannya sendiri, kekayaannya sendiri, hikmatnya sendiri. Orang mulai berkata, oh firman itu kuno, sekarang siapa yang pandai, siapa yang kaya, dia yang berkuasa, dia yang di atas. Saya mau beritahu, hidup
hidup kita diatur oleh Tuhan. Nafas Tuhan yang berikan kepada kita. Kita mau diingatkan supaya percaya pada Yesus. Hanya Dia Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita boleh kaya, kita boleh punya jabatan, tetapi di luar Yesus tidak ada damai. Di luar Yesus tidak ada sukacita. Di luar Yesus tidak ada ketenangan. Karena itu percaya pada Yesus. Kalau kita percaya kepada Dia, maka Alkitab katakan engkau akan alami tinggal di bumi sama seperti di surga. Percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada logikamu, pada kepintaranmu, pada kekuatanmu. Karena itu Alkitab katakan percaya pada Yesus, andalkanlah Dia, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Alkitab bilang engkau akan diangkat oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau buat kita di akhir zaman. Terus ayatnya, akuilah Dia dalam segala lakumu. yang kedua, di samping kita percaya pada Yesus, yang kedua, akui Dia, akui Tuhan Yesus. Hanya Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Jangan pernah mengakui corona, jangan pernah mengakui masalahmu. Anda hari-hari ini umat Tuhan mulai mengakui virus corona berbahaya. Setiap hari kita setiap hari kita mengakui keadaan kita, persoalan kita, virus yang ada. Dengar baik-baik, pola licik setan membuat kita berfokus pada persoalan, berfokus pada masalah, sehingga yang kita akui bukan Tuhan. Yang kita akui masalah kita besar, pergumulan kita besar. Yang kita akui suamimu mungkin barangkali yang jahat. Yang kita akui istrimu mungkin barangkali bukan penolong lagi tapi penodong. Semua ini sudah kita akui. Dengar, hanya Yesus yang kita perlu akui. Hanya Yesus yang kita perlu akui. Kenapa? Sebab Dia bisa mengubah segala-galanya. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Terus ayat. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Alkitab bilang yang ketiga, takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan. Kenapa? Sebab dengan takut akan Tuhan berarti kita menyadari kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh hidup dengan Yesus. Karena di luar Yesus ada kebinasaan, di luar Yesus ada kegagalan, tetapi dalam Yesus ada kemenangan, ada kepastian, ada tujuan, ada hidup kekal. Beri tepuk tangan diberi bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Maka demikianlah kita katakan, ketika Dia naik ke surga, Dia berkata sudah selesai. Yang Dia selesaikan adalah Dia mengubah kutuk jadi berkat. Yang Dia selesaikan adalah Dia mengubah kematian kekal jadi hidup kekal. Yang Dia selesaikan, Dia mengubah ratapan, tangisan, penderitaan. Dia mengubah menjadi tari-tarian. Karena itu warga surga yang ada di pasar iman, dengarkan baik-baik. Misi surga akhir zaman, Tuhan ingatkan kita semua supaya kembali pada dasarmu, supaya tetap berdiri kokoh, tetap percaya kepada Yesus, supaya kembali kita ketemukan bahwa hidupmu itu adalah milik Tuhan, berharga di mata Tuhan, dibayar dengan darah yang sangat mahal. Hari ini mari dalam nama Yesus kita putuskan kontrak-kontrak kita dengan kuasa daripada kuasa kegelapan. Putuskan kontrak kita dengan keadaan kita yang hari-hari ini sudah terikat dengan tipuan setan, dan kita ambil kontrak baru dalam Yesus. Kontrak baru itu adalah masuklah dalam kerajaan surga. Masuklah dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga engkau akan mengalami kebenaran, ada damai, ada sukacita. Dalam kerajaan surga kita katakan engkau akan diberikan kunci kerajaan. Engkau akan tinggal di bumi sama-sama di surga. Beri tepuk tangan diberi bagi Tuhan. Warga surga umat Tuhan yang ada di pasar Imadi, mari saudara angkatlah kedua tanganmu di depan Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu sekarang. Semua kami dimakan berdoa saudara, agar senantiasa firman yang disampaikan itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya firman itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak inginkan kita semua hari-hari ini mengalami ketakutan, mengalami kegoncangan, tetapi Tuhan mau kita semua berdiri kokoh, memandang pada Kristus Yesus. Dia Tuhan segala-galanya buat kita. Katakan sama-sama haleluya. Mari angkat pujian di depan Tuhan, dan kami akan berdoa biar senantiasa kita semua yang ada di pasar ini kembali menemukan jawaban bahwa Yesus Allah Tuhan kita, Raja kita. Katakan Dia yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi.
Engkau buka hati untuk Tuhan. Engkau katakan, Tuhan Yesus, ini saya Tuhan. Saya orang berdosa. Ampuni dosa saya. Dosa masa lalu sampai hari ini yang belum diampuni. Saya buka hati saat ini. Saya undang Engkau Tuhan. Masuk dalam hatiku. Masuklah dan berdiam bertahta dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya bahwa Engkau telah menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah naik ke surga. Tuhan, bertahta dalam hidupku. Saya percaya dosa saya diampuni, pelanggaran saya diampuni oleh Tuhan. Mulai hari ini saya buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah Juru Selamat saya. Mulai menjadi baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ini pengakuan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau dengar pengakuan mereka Tuhan. Mereka membuka hati untuk Engkau. Kami percaya keselamatan menjadi bagian mereka. Jamah mereka Roh Kudus. Jamah mereka Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan-Mu terjadi. Kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bersama-sama tim yang ada Tuhan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk bangsa kami. Lawati bangsa kami, pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari pusat sampai di daerah, bahkan yang ada di Pasar Imandi ini Tuhan. Kami mau berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Biar pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, tanah daerah ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kuasa bekerja di tempat ini Tuhan. Kutuk diubah menjadi berkat di dalam nama Yesus. Tanah yang ada di daerah ini Tuhan, kami percaya dipulihkan, ditahirkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati daerah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mau berdoa kepada Tuhan, diberkatilah pasar ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pengusaha-pengusaha yang ada Tuhan, yang berjualan semua Bapak diberkati oleh Tuhan. Masyarakat yang ada hidup damai, tentram, sejahtera oleh karena hadirat Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pemerintah yang ada di daerah ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Samadi yang ada Tuhan, bahkan Tuhan yang TNI, Polri yang ada Bapak, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang melawati Tuhan. Kami mau berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapak untuk pilkada tanggal 9 Desember nanti. Engkau Allah melawati, Engkau Allah memberkati. Biar terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, gubernur, wakil gubernur, bahkan yang ada di kabupaten kota Tuhan, bupati, wakil bupati Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, keamanan terjadi pada waktu pilkada nanti Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di dalam nama Yesus, sehingga sulut penuh kemuliaan Tuhan, daerah ini penuh kemuliaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami ini, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat untuk daerah ini Tuhan. Pasar Imandi ini Bapa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu warga masyarakat Imandi ini berkati Tuhan, boleh katakan amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Biarlah kabar baik, kabar sukacita yang kita terima mengubahkan setiap kita, memberkati kita dan menguatkan kita semua di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu,
kami memuji jika bersamamu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama-sama katakan ajaib Engkau. Kami memuji Kau. Pedagang-pedagang yang ada di Pasar Imandi, masyarakat yang ada di Imandi Tambun, angkatlah kedua tanganmu, kami akan melepaskan berkat buat kita semua. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau utus kami ada di negeri ini, di daerah ini Tuhan, di Pasar Imandi Tambun, di tempat ini. Maka kami melepaskan berkat ya Tuhan buat setiap umat Tuhan yang ada di daerah ini, pedagang-pedagang yang ada, masyarakat yang ada. Dengarkan baik-baik, masuk satu ayat yang ketiga berkata, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja kau berbuat Tuhan buat berhasil. Artinya tanam pertanianmu diberkati Tuhan, tanam pertambanganmu diberkati Tuhan, usaha-usahamu diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, waktu kita dengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan tulus menyenangkan hati Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau dalam segala hal, diberkatilah usaha-usahamu, usaha tambangmu diberkati Tuhan, usaha-usaha dagangmu diberkati oleh Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, anak-anak muda diberkatilah masa depanmu. Kami katakan mulai hari ini firman Tuhan disampaikan, kerajaan surga ditegakkan di tempat ini, maka Pasar Imandi Tambun, Desa Imandi Tambun Mogoyunggung, ada damai sejahtera, ada kerukunan. Kami katakan tidak ada tawuran perseteruan lagi, cuma ada kedamaian di negeri ini, cuma ada kesatuan di negeri ini. Diberkati anak-anak muda yang ada di negeri ini, karena kami percaya tempat ini sudah ditakhirkan, kerajaan surga sudah ditegakkan. Kami tahu berkat Tuhan turun buat daerah ini. Imandi Tambun Mogoyunggung diberkati Tuhan, Pasar Imandi diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu, damai sukacita keterangan turun atasmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Terjadi kebebasan atasmu, terjadi pemulihan atasmu. Terimalah kemenangan atasmu, terimalah sukacita atasmu. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi hidupmu, terproteksi. Kami katakan Pasar Imandi Tambun Mogoyunggung bebas dari corona, takhir dari corona. Tuhan lawan daerah ini, Tuhan
Ini doa berkat kami Tuhan. Berkati yang sudah mengambil bagian. Berkati toko Tuhan. Berkati yang sudah memberikan kami aliran listrik. Berkati Tuhan yang sudah meluruskan jalan di dalam pelayanan ini, di mana ada ada orang-orang, ada hamba-hambamu yang telah kau pakai untuk meluruskan jalanmu ya Tuhan di dalam pelaksanaan dari KKRI ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kembalikan bagimu segala pujian, segala kehormatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Maka umat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang mengalami kemenangan, mari kita sambut dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Saya mau menyapa, memberkati setiap pemilih saya mengikuti live streaming yang ada di Bolmong, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang tetap setia. Kami melepaskan berkat yang ada di Singapura, yang ada di Dubai, di Irak. Kami melepaskan berkat yang ada di Taiwan, bahkan yang senantiasa ada di Malaysia. Yang mengikuti program ini diberkatilah dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang perkasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Bilang sama-sama amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom. Saudara saya Pendeta Jerry Sanger sebagai ketua tim pelayanan Harvester Misi Raja Wali Tim Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih kepada pemerintah setempat, dalam hal ini kepala lingkungan atau kepala pasar yang boleh dihubungi. Kami mengucap syukur ya Ko Eti boleh dengan istri meluruskan jalan Tuhan, bisa kami ada di sini. Terima kasih buat Ko yang sudah meminjamkan kami listrik untuk kami boleh pakai, dan terima kasih buat semua masyarakat jemaat Tuhan yang ada di pasar ini yang punya respon hujan atau panas, tetap kita boleh ambil waktu. Saudara, jika ada sesuatu yang mungkin tidak enak dalam hati saudara, jangan simpan di hati, tapi biarlah yang dari Tuhan yang kita simpan. Kami sekali lagi bermohon, jika ibu bapak sekalian waktu doakan kami agar senantiasa tetap melaksanakan misi surga ini sampai akhir daripada izin yang diberikan. Kami punya izin sampai tanggal 31 Desember. Tetapi jika Tuhan inginkan, kami akan perpanjang lagi untuk senantiasa melaksanakan misi surga di masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom. Selamat pagi menjelang siang. Haleluya, haleluya.